Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Pak. Satu, dua, tiga. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kalian udah tahu belum kalian kesini mau ngapain? Belum. Kami Semua konseling. Konseling. Berarti kita Kata aja nanti ya, apa? Biarin aja kan? Jangan nanya kalian kesini mau ngapain. Sebenarnya udah tahu kan kita di sini ngumpul mau konseling. Enggak sih, yang ngasih tahu kan ini. Baik, terima kasih. Dia ngucapin terima kasih nggak sih kalian udah datang? Ya nggak sih, terima kasih sudah datang dalam sesi konseling kelompok pada hari ini. Ini konsepnya kan apa kalian toh? Ya. aku langsung aja perkenalan aku. Udah tadi selamat kan? Baik, kalian pasti lupa kan nama kakak siapa? Belum. Kakak bakal perkenalkan nama kakak. Kenalkan, nama kakak adalah Kak Feni Humaira. Kalian bisa panggil Kak Feni. Kakak dari Universitas Islam Negeri Radilita Lampung dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Oke, baik. Di sini kan kita mau konseling kelompok ya. Kalian udah pada kenal belum satu sama lain? Belum, Kak. Oke, baik. Kalau gitu kita mulai perkenalan dulu ya. Mulai dari sebelah kiri kanan. Oke, semuanya. Kak, saya izin mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rani. Saya dari 12 IPA 3. Kami dari dua seperti ya. Maka nama saya Adin dari kelas 12 IPS 4. Oh, baik, izin perkenalan diri. Perkenalkan nama aku Ella dari kelas 10 MIPA 1. Tapi gue emang IPS 4, Cok. Izin perkenalkan diri, nama saya Echa dari IPA 3 Desa. Izin perkenalan diri, nama saya Ila dari IPA 1. Izin perkenalan diri, nama saya Cinta dari IPS 5. Jadi kita udah kenal nih satu sama lain. Jadi di sini kita bakal konseling kelompok. Sebelum kita masuk ke konseling kelompok, sebaiknya kita bersama-sama mengucapkan nama bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pakai teknik ini aja nggak? Sambil napas saja. Napas. Ini apa? Buang napas. Relaksasi. Napas. Woi. Oke, sebelum kita masuk ke konseling kelompok, kakak punya satu teknik yang mana ini buat kita relax sama-sama. Nanti adik-adik semuanya ikutin kakak ya. Iya, Cara teknik relaksasi namanya. Yang pertama, kalian dengerin mata kalian semua. Sekalian tarik nafas. Dalam hitungan 1, 2, 3, hembus lagi. Coba diulang. Nafas. 1, 2, 3. Lampunya remang-remang, kedap-kedip dia. Gimana perasaannya? Lebih tenang atau gimana? Iya, gue biasa. Lega ya. Oke, selanjutnya di sini kalian udah tahu belum apa itu konseling kelompok dan asas-asas dalam konseling kelompok? Belum. Oke, jadi kakak mau jelasin dulu konseling kelompok
Dan di dalam konseling ini kita akan menyelesaikan suatu permasalahan yang kita akan bahas nanti. Nah, selanjutnya di dalam konseling kelompok ini ada asas-asasnya. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan ini nanti kan adik-adik semua cerita ke kakak atau kita sama-sama cerita dari cerita dari kita itu kita nggak boleh umbar kemana-mana, harus jaga rahasia. Selanjutnya ada asas keterbukaan, di mana adik-adik semua nanti cerita tanpa ada yang ditutup-tutupi supaya dalam proses konseling kita ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini adik-adik cerita ke kita semua ini tanpa paksaan dari siapapun, dan ini atas kemauan diri adik-adik semua. Baik, gimana? Udah paham belum? Sudah. Langsung saja ya, kita masuk ke konseling kelompok kita. Baik, di sini pasti kalian punya masalah masing-masing. Kita bakalan cerita. Kalian santai aja di sini, jangan gugup, jangan tegang, oke? Kita mulai dari sebelah kiri kakak. Bisa ceritain atau masalahnya? Oke. Saya punya masalah ini Pak, prokrastinasi akademik. Oh, prokrastinasi akademik. Iya. Itu gimana? Maksudnya prokrastinasi kamu mengerjain tugas gitu ya? Iya, saya kayak suka menunda tugas. Misalkan saya lagi nonton drakor gitu kan, terus nanti aja lah. Padahal ada tugas.
biologi, fisika, matematika. Oh, memang cocok sama Anies sih. Anies kelas apa tadi, IPS ya? IPS. Saya Kak. Kalau aku juga sama-sama kayak teman-teman sih Kak. Cuman kalau aku tuh fokus sebenarnya kalau di kelas. Cuman kalau apa namanya udah dikasih tugas gitu sama guru kan di rumah kerja di rumah itu jadi kayak hilang loh apa yang kita tahu, apa yang kita bisa tadi yang di sekolah itu jadi hilang. Oh, padahal di sekolah tadi tuh udah paham. Iya paham. Kadang juga guru ngasih kayak contoh sama soal yang dikasih itu beda loh Kak. Jadi kayak bingung gitu. Oke, jadi satu lagi nih, siapa ini Ila? Ketawa dulu lah, nggak dengerin banget. Ya, jadi kan aku di sini ngekos ya Kak. Orang tua tuh jauh dari rumah. Ini yang di sini tuh ngekos nggak ada orang tua, terus kalau anak kos tuh kan dikasih bulanan. Dan otomatis kayaknya tuh aku belum bisa gitu loh buat ngatur keuangan nanti kayak pengeluarannya gimana, terus lebih pentingin buat beli jajan daripada beli buku Kak. Oh gitu. Jadi Ila selama ngekos waktu SMA ini, Ila ngerasa, tapi Ila udah pernah belum ngatur keuangan Ila sebelumnya? Nanti aku Udah. beli ini, beli tapi ternyata Ternyata beli jajan Kak. beli jajan. Oh, jadi Ila ini masih boros gitu Iya. ya? Oke. Jadi kita udah dengar nih ya sama-sama cerita dari teman-teman kita. Kira-kira kita pada setuju bahas permasalahan siapa? Kalau menurut aku sih Kak, itu si Sila. Ya, Sila. Soalnya kita juga kadang kayak gitu. Oh, masih boros. Yang lain? Setuju sama. Sudah 12 menit coy. Kalau banyak yang kita kemarin mana dikit kalau 15 menit. Saya perlu 16 aku mau Iya, sampai 13 sama. menit. Tapi kayak enggak banyak. 11. Udah dipotong. Ya kalau di akhir-akhir kan udah capek. Udah capek kita serius banget. Iya. Oke. Lagi. Jadi ceritain sekarang dalam. Oke Ila, jadi teman-temannya udah setuju nih masalah Ila yang mau kita bahas. Jadi Ila bisa ceritain lebih dalam masalah Ila lebih detail. Kan biasanya nih kalau dari rumah tuh dikirim per bulan tuh ya 1 juta gitu. Tapi kan berarti kalau dalam sebulan itu kalau kita ambil setengah bulannya biasanya Ila ambil 500. Nah nanti kalau 500 itu nggak cukup, Ila ambil lagi itu yang 500 yang buat minggu yang buat ini bulan depan. Jadi kayak ini kayak gimana ya, kayak apalagi ya namanya jodoh orang tua, otomatis kita jajan apa aja yang kita mau beli. Iya. Terus paket, terus temen ngajak beli ini beli itu pasti ikut Betul. juga. Jadi kayak susah aja Kak gitu, kayak gimana caranya ngatur. Kadang kayak sampai orang tua juga tanya emang buat apa uangnya? Ya ada buat makan gitu. Padahal apa ya keurusan semua gitu, Ah. tapi kurang aja setiap Iya. per bulan itu gimana rasanya. Dari teman-teman sendiri, teman-teman Ila gimana? Kalau menurut kalian supaya Ila ini nggak boros lagi gitu. Ada masukan dari teman-temannya? Kayak saat saya dulu ya. Jangan mudah tergiur sama orang lain. Oh gitu. Wih, Kalian bisa nambahin gitu nggak kayak misalnya itu Sama sih. kayak langsung ngomong. Iya, ya sama sih, jangan mudah tergiur sama hal yang membuat kita kayak saya pengen ini langsung beli, jangan. Terus buat anggaran, kita bisa buat anggaran kayak misalkan ya apa sih Ngatur gitu ya, ya. buat ini gitu. Terus duluanin hal yang dibutuhin lagi tuh, contohnya kayak kebutuhan kos kan ada minyak, pokoknya buat kebutuhan kita makan, mandi itu kita beli dulu Iya, dulu itu dicukupin. benar. Nanti akhir-akhir itu baru kita buat save buat kita, misalkan Kalau ada sisa gitu buat ya. jajan, kalau ada sisa. Dari solusi sama gimana? Kayak dari Ila sendiri kan dia tuh selain apa ya, selain boros itu kalian pasti paham kan gimana Ila
dah. Kes masuk. Oh, dia nanti dulu kata gua ke masuk. Ada relasi nggak? Nggak ada ya? Oh ini. Tutup Kes. Apa ya? Situ lagi. Tar dulu weh. Ada yang bisa dalam situ kayak gitu kan nggak mau kan iya kan Ila ini udah tahu kan kondisi keuangannya segini apa sih nolak ajakan teman juga nggak apa-apa cuma dengan cara Bagus sih. itu Tahu. oh iya iya yuk Terus gua udah buang pindah. aset lo tuh ya gimana ada yang bisa kasih masukan ke Ila Saya nggak mau kasih solusi. Jadi gini lah, kamu kan per bulan udah dikasih uang itu 1 juta. Nah, misal kamu diajak teman kamu itu nongkrong lah kemana, kamu mau ke kafe, itu kan kalau kamu uangnya pas, ya bisa ditolak dulu gitu ajakan teman-temanmu itu dengan cara yang baik dan sopan. Misal, oh iya maaf ya teman-teman, ini aku uangnya lagi buat kebutuhan lain gitu. Ya Kak, jadi menurut Amir sendiri Ila ini harus lebih terbuka juga sama Iya. teman-temannya gitu. Jangan kayak merasa gengsi gitu ya. jangan gengsi. Gimana Ila sendiri mas dari teman-temannya kayak masuk Udah berapa Bang? 17. dipotong sih 15 menit yang Memonya, Cok. Memonya. nggak banyak. Anjay, capek. Gimana menurut Ila dari pendapat teman-temannya? Kalau menurut aku ya masuk-masuk aja sih kan kayak aku jadi lebih paham gitu setuju dengan omongan aku gitu kan berarti dia kayak ke aku gitu. Oke, menurut kakak juga benar sih kata teman-temannya ya. Selain Ila harus terbuka, Ila juga harus bisa ngatur keuangan Ila sendiri. Yang mana Ila tahu sendiri setiap per bulan itu Ila pasti dikasih sejuta, nggak mungkin lebih dari situ. Dan Ila juga pastinya bakalan tahu teman yang ngajakin yang mana, ngajakin ke sini, ngajakin ke situ. Daripada Ila ngerasa apa ya, kekurangan gitu dalam per bulan itu, sedangkan orang tua juga nggak mungkin ngasih lebih. Jadi Ila udah pastinya tahu Ila harus ngapain. Seperti kata teman-temannya, Ila buat apa? Ila buat anggaran keuangan Ila yang mana yang Ila harus perluin terlebih dahulu. Terus barusan kok ada sisanya, baru Ila beli yang lain. Sama kakak juga punya teknik, dimana teknik ini tuh adalah teknik punishment dan reward. Kalau Ila bisa terapin ini, misalnya bulan depan nih Ila terapinnya, dimana teknik punishment ini pas Ila bulan depan Ila belum bisa sesuai keinginan Ila yang mana Ila pengen merubah diri Ila supaya tidak bolos tadi. Nah, teknik punishment ini Ila bisa menghukum diri Ila yang mana Ila ngasih konsekuensi apa sih? Saya tidak akan memainkan sama bicara. Kalau saya melanggar kasih, saya nggak makan sehari. Jangan bisa juga. tapi pakai kayaknya dia mau beli itu Iya, memang. dengan teknik punishment ini Ila bisa menghukum diri Ila kalau memang belum bisa ngatur keuangan Ila bakalan atau Ila nggak scroll, nggak buka HP atau nggak beli paket, pokoknya Ila hukum diri Ila supaya Ila itu bisa lebih baik lagi. Dan misalnya 1 bulan ke depan ini Ila udah bisa ngelakuin, udah bisa ngatur keuangan Ila bisa kasih reward ke diri Ila. Gimana rewardnya bisa beli jajan, beli es krim atau beli apapun yang bisa menghadiahin diri Ila sendiri. Gimana?
Ica jangan bolos bolos. Dua lagi. Gak usah ikut yang berisi